Ngoksan di topik yuk. Ngosan? Apaan sih? Ini masih pagi loh, udah mau ngopi aja. Bukan, Nan. Ngoksan itu maksudnya ngobrol santai di sini loh. Oh, tempat obrolan pojok statistik. Nah, di topik kali ini, gimana kalau kita ngobrol santai aja soal pengalaman magang kita di BPS Kota Mojokerto ini? Nah, boleh banget tuh Mbak. Kayaknya kita ngobrolnya mulai dari cerita awal gimana kita magang di BPS Kota Mojokerto dan cerita keseharian kita magang di sini aja deh. Iya ya, tapi jangan lupa nanti kasih tahu cara join magang di BPS Kota Mojokerto biar Sobat Data tahu nih. Iya ya, boleh banget deh. Pokoknya santai aja biar Sobat Data di sini juga bisa ngerasain vibe serunya jadi anak magang yang lagi jalanin hari-harinya di BPS. Jangan asik ngobrol sendiri. Kita sapa dan ajakin kenalan para Sobat Data. Weh, iya lupa. Oke, kita kenalan dulu nih, biar yang denger tahu siapa aja yang lagi ngobrol di topik hari ini. Kenalin, aku Meriska dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Majapahit atau UNIF. Aku Naura dari Program Studi Sains Data Universitas Negeri Surabaya. Dan aku Nanda dari Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Sains Data. Nah, kita bertiga kebetulan magang di BPS Kota Mojokerto pada saat ini loh. Oke, untuk ngawalin obrolan ini, yuk kita nostalgia sejenak. Kalian masih ingat gak sih awalnya kenapa bisa milih magang di BPS Kota Mojokerto ini? Storytellingnya dimulai dari Nanda dulu aja deh. Oke, boleh. Kalau aku memilih magang di BPS Kota Mojokerto karena jurusan Data Science sangat relevan dengan kegiatan di BPS Kota Mojokerto, terutama dalam hal pengelolaan, analisis, interpretasi data statistik. Tapi ada tujuan lainnya, salah satunya yaitu ingin belajar secara langsung bagaimana penerapan ilmu data di instansi pemerintahan. Selain itu, BPS Kota Mojokerto juga dekat dengan rumah, jadi lebih efisien dari segi waktu dan tenaga. Nah, itu kalau cerita dari aku, kenapa join magang di BPS Kota Mojokerto. Tapi nggak tahu lagi nih kalau dari teman sejurusanku ini, si Mbak Naura. Kalau aku sih awalnya karena di kampus kan ada kewajiban mobilitas akademik di semester 5 dan salah satu pilihannya tuh magang. Nah, karena aku dari Sains Data, aku pengen magang di tempat yang memang relevan sama bidangku yaitu Sains Data. Akhirnya pilih BPS deh, soalnya kerjaannya kan memang berkaitan banget sama data, mulai dari pengumpulan, pengolahan, sampai penyajian datanya. Terus juga banyak teman-temanku yang milih magang di BPS, tapi di daerah mereka masing-masing ya, ada yang di kabupaten, ada yang di kota. Dan sejauh ini aku ngerasa seneng sih bisa magang di sini, soalnya banyak hal baru yang bisa aku pelajari dan bener-bener ngebuka pandangan aku tentang gimana data dan ilmu itu bisa dimanfaatkan di dunia kerja. Nah, itu tadi kalau dari aku. Nah, sekarang kalau cerita dari Mbak Mei gimana? Oke, karena aku di sini jurusannya beda dari mereka yang memang fokus ke data. Kalau aku sendiri yang dari jurusan Ilkom kebetulan saat ini sedang memenuhi penugasan magang humas. Alasanku tertarik magang di BPS ya karena prosedur join magangnya mudah dan protokolernya nggak ribet gitulah. Terus selain itu aku juga pengen belajar langsung tentang komunikasi publik di sini yang memang kegiatannya khas ya karena berawal dan berangkat dari data statistik ya, berbeda dari instansi pada umumnya begitu. Jadi hitung-hitung bisa sekalian belajar dan dapat wawasan baru soal sistematika pengolahan data sih. Nah, setelah storytelling kayaknya nggak lengkap deh kalau nggak sekalian cerita tentang gimana sih tentang keseharian kita di Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto ini. Nah, coba Nan, mulai dari kamu dulu. Kalau keseharianku di BPS Kota Mojokerto biasanya membantu dalam proses pengolahan data, editing, tagging usaha, sampai input data dan scan dokumen. Selain itu juga sempat terlibat dalam membantu penyusunan publikasi seperti profil ketenagakerjaan dan kegiatan lainnya di bidang statistik. Jadi meskipun tugasnya beragam, semuanya masih linear dengan jurusan saya yaitu jurusan Sains Data. Di sini saya nggak hanya cuma belajar pengolahan data aja, tapi juga dapat banyak pengalaman baru tentang bagaimana data digunakan untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Nah, karena kebetulan jurusan kami berdua sama, tugasnya kurang lebih sama sih kayak Nanda dan cukup beragam ya. Misalnya, bantu di bagian penyusunan beberapa publikasi, kayak publikasi analisis isu terkini, publikasi profil ketenagakerjaan. Contohnya kayak di publikasi analisis isu terkini, itu aku bagian ngolah data dan terus dibuat menjadi infografis biar tampilannya lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, aku juga kadang ngerjain entry data dan ikut proses tagging kayak Ananda bilang tadi untuk persiapan sensus ekonomi 2026 tahun depan. Nah, dari hasil data tagging itu, aku kemudian jadikan web dashboard buat keperluan monitoring, jadi bisa kelihatan progres setiap minggunya. Kegiatannya juga macam-macam sih, kadang bantu rekap data, bantu Bapak Ibu di sini kalau ada kebutuhan tambahan, atau ikut belajar hal-hal teks baru. Jadi setiap harinya tuh selalu ada aja hal yang bisa dipelajari. Kayaknya aku yang sedih nih, karena nggak ada teman sejurusannya. Nggak, bercanda ya. Walaupun jurusanku beda dari mereka, jurusan ilmu komunikasi yang saat ini magangnya memang berfokus pada kegiatan humas, maka aktivitasku memang paling banyak berfokus pada komunikasi, koordinasi dengan pihak internal kantor, para warga, dan pihak eksternal lain. Dan ya, aku juga sempat bantu tagging usaha di aplikasi Candides Mobile untuk persiapan SE 2026. Terus, aku di sini juga jadi kang konten yang bantu bikin konten, dokumentasi, edit thumbnail, video, dan postingan untuk kebutuhan sosial media. Dan kadang juga bantu pekerjaan lintas divisi seperti input data, scan, dan atur dokumen. Jadi kurang lebih memang tetap sama lah jobdesknya dengan mereka ini. Nah, itu dia. Jadi, walaupun beda jurusan, fokus magang kita kebanyakan tetap sama dan sesuai dengan bidang kompetensi yang kita miliki kok. Bener banget tuh, apalagi magang di BPS ini secara tidak langsung bisa membuat kita belajar jadi multi talent loh, dimana kita bisa bantu jobdesk lintas tim. Contohnya kayak aku, walaupun jurusanku komunikasi, jobdeskku nggak melulu fokus ke humas dan konten aja, tapi bisa bantu tim umum, tim teknis, bahkan bisa sambil belajar mengenal lebih dalam tentang bidang statistik. Sampai-sampai aku juga bisa belajar bikin infografis juga sih. Iya banget, Mbak. Walaupun kita jadi jurusan berbeda, kita tetap bisa kerjasama, saling bantu, dan sama-sama belajar jadi multi talent deh. Misalnya kayak aku jurusan sains data, tugasnya nggak melulu soal sains data terus atau data terus. Nah, bisa kayak tugas desain baliho, desain banner, terus kayak tugas administratif seperti input atau scan SPM dan lain-lain. Tapi jangan lupa nih, ceritakan kesibukan kita juga. Kayak nggak afdol gitu loh kalau nggak ada cerita speak up tentang kesan dan juga experience-nya kita selama magang di sini. Yuk speak up dari Mbak Naura dulu deh. Kalau aku, magang di BPS tuh jadi pengalaman yang berharga banget. Banyak hal yang baru aku pelajarin, terutama soal pengolahan data dan gimana hasilnya bisa benar-benar dimanfaatkan. Lingkungannya juga nyaman, orang-orangnya sportif. Jadi meskipun sibuk, tetap kerasa enjoy dan banyak banget dapat insight baru. Nah, next, kalau Mbak Mei gimana? Kalau kesan dari aku sih betah dan enjoy juga ya, karena fasilitas lengkap mulai dari wifi, kebebasan akses perpustakaan, hingga ruangan khusus untuk sobat data yang magang di sini. Jadi bisa kumpul bersama teman-teman sesama magang. Terus bisa upgrade skill, wawasan dan pengalaman baru lintas jurusan kita. Terus di sini tuh punya kegiatan rutin harian yang punya penamaan unik juga dan bisa kita ikuti untuk meningkatkan kebersamaan dan kedisiplinan, seperti kegiatan Gapura atau apel Senin pagi. Lalu di hari Selasa sampai Kamis itu ada kegiatan semanggi seperti kegiatan yel-yel penyemangat dan sharing motivasi. Dan di hari Jumat ada jus markisah atau olahraga pagi. Las, kalau dari Mbak Nanda gimana? Wah, kesan dan pengalaman selama magang di BPS Kota Mojokerto pastinya seru banget. Banyak banget hal baru yang bisa dipelajari, mulai dari cara mengolah data, editing, sampai ngerti gimana proses statistik itu benar-benar dijalankan di instansi pemerintahan. Orang-orangnya juga ramah, mau ngajarin, jadi suasananya enak banget buat belajar. Dan yang paling penting, alhamdulillah bisa konversi SKS. Jadi seneng dan lega banget deh. Kayaknya makin seru dan bikin sobat data kepo nih. This time waktunya kasih tahu gimana sih caranya biar bisa join magang di BPS ini. Oke, yang pertama Sobat Data perlu bikin proposal yang lengkap dengan CV yang menarik ya.
Nah, proposal ini perlu ya Sobat Data karena isinya bisa memberikan informasi tentang data diri, tujuan, dan durasi lamanya waktu magang kalian. Nah, selain proposal dan CV, jangan lupa sertakan juga surat pengantar atau surat permohonan dari kampus kalian masing-masing ya, sebagai bukti resmi penugasan dari kampus. Nah, kalau kalian juga punya portofolio, juga bisa kok kalian sertakan. Nah, kalau dirasa semua syarat administrasinya tadi sudah lengkap, kalian bisa mengirimkan proposal, CV, dan surat pengantar kampus ke email bps3576@bps.go.id dalam bentuk soft file. Atau bisa juga langsung datang ke kantor BPS Kota Mojokerto di Jalan Raya Meri nomor 7 untuk memberikan syarat administrasi tadi dalam bentuk hard file. Simak dan screenshot penjelasan berikut ya. Ya, itu tadi topik edisi seru-seruan bareng kita di seputar experience magang di Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto. Yang ternyata kita bisa dapetin banyak banget benefitnya, mulai dari mempelajari banyak hal hingga lingkungan kerja yang suportif. Iya ya, di sini tuh selain dapat pengalaman dan ilmu, kita juga dapat experience seru bareng Satuan Kerja BPS Kota Mojokerto loh. Iya, bener banget. Kita di sini juga dirangkul dan tidak dibedakan. Jadi bisa sama-sama enjoy buat saling kerjasama, santai sampai ketawa bareng. Bahkan kita di sini juga disupport ketika kita ingin menciptakan inovasi baru atau output yang memang relevan dan sejalan dengan kebutuhan BPS. Nah, iya setuju. Pokoknya rekomen deh untuk jadi pilihan. Atau Sobat Data ada yang mau langsung join? Magang di sini juga? Boleh banget dong. Oh ya, selain bisa menciptakan inovasi di sini, Sobat Data juga bisa mendukung inovasi pembangunan negara dengan cara mari bersama-sama bantu kami untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026 untuk mencatat ekonomi Indonesia. Nah, sekian ngobsan seru-seruan kita di topik kali ini. Sampai jumpa di topik selanjutnya. See you and bye.